Aku masih ingat gambar yang pertama kali aku waktu masih kecil itu gambar kapal yang isinya tuh stickman. Gambar bahtera. Bidu kok gambar ya. Karena waktu itu Berarti orang tua termasuk frontal ya ngomong bangsa depan enggak sih, itu cuman kayak Ini justru malah Dimas memilih hukum kenapa? Kenapa? Kalau boleh tahu. dibilang kenapa? Ya karena awalnya itu Kayak gitu ngomongnya. Itu dia. 8 kali 8. 8 kali 8, 8. Gitu dia memang. Ya. Itu dia. Kayak gini nampak baru mandi kita ya. Terakhir kali Umuan loh. konten sebelumnya kayaknya nggak ada rapi-rapinya. Belumut. Maksudnya itu soalnya juga ngobrolin tentang konten sebelumnya. Itu memang pas dia baru bangun, aku baru nyampe nih ke studio. Ya, ke studio. Udah tiba-tiba langsung yuk buat konten katanya. Ya, makanya kayak gitu penampilannya gitu. Yang debu-debu dari Marelan sampai Johor awak lewatin muka awak tuh. Asli. Dan sekarang Jadi bersih ya. konsepnya waktu itu langsung main aja ya kan. Langsung main aja. Jadi kali ini sebenarnya sama juga, tapi kita bakal kedatangan Section baru di KPI. section baru, konten baru, section baru. Iya, Jadi nama kontennya namanya? apa ya? Apa ya kira-kira ya? Ngobrol bareng artis kepanjangan. Artis talk terlalu Inggris. Iya. Apa kira-kira ya? Belum dia dapatkan idenya. Memang dipaksakan dijumpakan pada saat ini ya kan. Apa ya kira? Apa ya guys? Apa ini judulnya? Ngoris. Apa tuh? Ngobrol bareng artis. Ya. Yalah ya. Ngoris. Ngobrol bareng artis. Oke. Jadi sebelum kita datangkan artisnya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita bakal jelasin dulu apa ini Ngoris. Silakan, Bigu kira-kira. Jadi di section Noris ini dia bakal berkecimpung lah ya sama Iya, artis-artis iya, lokal benar-benar gitu. yang ada di kota Medan khususnya kota khususnya. Jadi nanti kita bakal ngobrolin, ngulik gimana proses dia berkarya. Bener, ya bener. walaupun lumayan standar lah pertanyaan-pertanyaan, tapi Iya. ini lebih menguak artis-artis lokalnya. Ya, yang mungkin teman-teman yang nonton belum tahu nih artis yang ini siapa gitu kira-kira. gitu kan. Nah, Jadi nanti kedepannya ya nggak usah diharapkan, tapi kalau misalnya pun bisa, ya ini sebagai referensi kalian referensi lah. kalian. Nah. Bahkan ada rupanya artis yang kayak gini di kota Iya, Medan iya, gitu iya. ya. Ada beberapa poin yang bakal kita highlight nanti, yang bakal kita tanya-tanya ngobrol bareng artis tentunya. So kali ini kita kedatangan guest star, bintang tamu siapa kira-kira? Datang jauh-jauh dari mana dia? Dari ini dia datang, reruntuhan kota. Reruntuhan kota. Hehehe. yang kemarin baru aja buat pameran ya. Yoi. Buat pameran di coffee shop, terus rame ya. Rame, yang datang. benar. Langsung aja lah kita panggil ya. Iya. Langsung aja kita panggil Dimas Dimas Akila. Down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. What's up? What's up, Mahome? Apa kabar? Duduk. Mak, bawa gorengan gue ya. Apa nih, friend? Gorengan? Nah, ini dia oleh-oleh dari reruntuhan kota tadi. Hehehe, itu ya. Ini dibawa nih oleh-oleh dari Dongker sih berapa? Dongker. Dongker. Berarti dari Bandung langsung nih. Bandung banget ya. Makanya agak dingin Boleh. ya memang ya. Boleh. Boleh makan, lanjut makan. Lanjut. Nah, sambil nyantai aja kan, friend. Bener, Gorengan. Benar. Di WhatsApp aku Dimas Akila, aka Dimas Akil. Aku salah satu ilustrator atau seniman yang berasal dari kota Medan. Tujuan aku di sini ya memenuhi undangan kalian berdua sih. Boleh ceritain dulu kayak mana tuh prosesnya waktu itu. Nah, ya gimana kami tuh bisa ngontak kau lah nih untuk Sampai kau bisa, datang hari ini di sini duduk bareng kita bertiga di sini. Sebenarnya males ya. Males ya. Karena tadi ada beberapa kendala yang buat aku kayak enggak ya. Ini pun kalau nggak salah dari Dukcapil kau nih ya. Ada ngurus-ngurus kau tadi nih ya. Ada. Iya. Aku tadi keluar dari kantor lurah,
Oh, ada jadwal nih. Oke, Gaston. langsung ya. Jadi jauh-jauh ya, habis dari Dukcapil ngurus kependudukan. Berarti kok baru aja ya keluarga negara Baru, Indonesia ya. baru. Sebelumnya dari mana? Sebelumnya aku sebenarnya dari Netherlands sih. Netherlands. Runtuh tuh kota ya makanya kemarin. Udah. Sebenarnya tadi sebenarnya pengen dibangun ulang sih, kayak karena ada jiwa-jiwa Minecraft juga dalam hidup aku. Berarti kok destroyer ya? Destroyer enggak sih, kayak ibarat peacemaker sih ya. Pencipta Peacemaker. kedamaian karena dalam hati aku ada poin-poin kedamaian yang Tapi tujuanmu tetap mencari hal-hal yang runtuh gitu ya. mencari uang sih, Iya, betul. mencari uang sih, Semua sepertinya Itu ya. betul. mencari uang. Benar. Introduce yourself as a illustrator. Iya. Bisa dicek Instagramnya Dimas__AQ. Aku bisa dibilang ilustrator dari Medan, gak bisa dibilang embel-embel seniman. Aku berani bilang aku seniman karena bahkan aku bisa membuat karya. Oke. Kau bisa mempertanggungjawabkan Bisa nama seniman itu karena kau telah membuat karya. membuat karya yang aku rasa ya semua orang bisa menggambar, tapi semua orang belum tentu bisa mengekspresikan apa yang di dalam hidupnya. Anjing, belah dadaku isinya seni semua guys. Anjing, Teman-teman tengahmu termasuk seni juga ya. Dimas S-nya seni. Anjing. Sejak kapan nih Dimas Aki berkecimpung di dunia seni atau Kalau- ilustrasi atau apalah? Kalau dibilang untuk ngegambar sendiri ya, Ya, ngegambar lah. ngegambar sih aku itu udah dari masih kecil-kecil udah suka nggambar. Tapi untuk fokus kayak mulai mengulik-ulik gimana sih tentang gestur, gimana sih tentang ngegambar yang benar-benar gambar sih yang bisa diterima bentuknya sama orang-orang itu ya dari awal pandemi. Dari awal Baru-baru pandemi. berarti ya? Baru-baru. 2 tahun yang lalu ya pandemi? Eh, 3? 4 sih, 4 sih, Empat tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu. Dari situ aku mulai kayak punya ketertarikan yang makin besar karena waktu itu kan kita semua tahu lah lockdown di rumah tuh kan. Ya, kita Nggak dikarantina. Bisa ya, kemana-mana di fase-fase itu ya? nggak bisa ngapa-ngapain daripada kerjaan kita cuman ngangong ada buat hal yang makin kita bisa mengekspresikan tentang diri kita, mending ya udah pelajarin aja yang bisa kita buat gitu. Iya, benar. Dan itu juga mungkin menurut aku nggak semua orang bisa ngelihat kesempatan kayak gitu. Apa yang kita sadari kan pada akhirnya waktu karantina justru dari situlah awal semua mula entertainment naik gitu. Benar. Dan orang ngambil kesempatan untuk ngelatih skillnya, Benar. soft skillnya ya kan. Hal-hal Dan baru. termasuk kau kan. Ya benar. Waktu itu aku ada lihat satu video dari TikTok sih. Dari TikTok itu tuh dia tuh makin hari tuh makin tinggi progres dia dalam berkarya Oh. gitu. Jadi kayak boleh nih. Kayaknya aku bisa sih. Apa yang nggak bisa kalau nggak kita coba gitu. Benar. Aku coba. Rupanya makin terbiasa aku sama hal-hal yang kayak gini. Ya udah, malah sekarang menjadi kayak di job site sih untuk aku. Kayak dari komisi-komisian kayak dari gambar-gambar yang kukira kayak gambar doang ini kayak nggak ada penghasilan yang bakal aku dapat, ngabisin uang, kertas segala macam. Rupanya waktu aku makin serius di dalam dunia ilustrasi ini, rupanya ada feedback balik yang aku dapat gitu. Aku ada pertanyaan menarik nih. Pas kecil tuh kira-kira gambar pertama yang kau ciptakan tuh gambar apa kira-kira? Aku masih ingat kali. Gambar yang pertama kali aku waktu masih kecil tuh gambar kapal yang isinya tuh stickman yang ada. Kapal yang sisi samping ya? Benar. Waktu itu aku pernah juga ngegambar Bahtera aku ya. Bahtera. Bidu kok gambar ya. Karena waktu itu aku pernah juga tuh gambar stickman itu di dinding di rumah pakai krayon. Rupanya orang rumah marah. Asli lah. Asli. Kenapa marah tuh kalau boleh tahu? Karena gambarnya itu namanya masih anak-anak kan kita buat rumah-rumah jorok jadi kan apa coba nggak marah. Berantakan jadinya kayak yang bersih kayak ini makin jorok ini gitu jadi ya. Dimarahi. Berarti orang tuamu termasuk frontal ya ngomong depan Enggak sih, itu cuman kayak bahasa-bahasa aja sih. Paham. Nah, kalau kau dulu waktu kecil gambar apa? Aku pertama kali gambar kecil itu ini gambar Kakashi. Kakashi ya? Iya. Aku juga sur, aku juga Aku- suka Kakashi. Kalau aku justru waktu kecil gambar Itachi aku. Aku Kakashi dulu. Pakai krayon. Berarti nggak jauh-jauh juga dari Naruto ya? Asli. Naruto asli. Iya. Kita generasi Naruto, bro. Generasi Naruto Soalnya yang banyak referensi-referensi iya ini yang kita- pulang ngaji jam 3 Naruto jam Nonton. 4 yang nonton ya. Asli. Makanya lari kita kencang-kencang ini. Oke. Iya ya karena takut maghrib itu ya. Iya, bener. Tapi kayak aku pertama kali itu nggak gambar yang betul-betul referensi gambar nggak. Ya udah ini
gak Yang- kasih. Terus di tiban pakai apa kertas hitam Oh. itu. Nah, nge-tracing. Oh, di tracing. Nah, itu dari awal pertama kali. Udah gambar. paham gua ya dari kecil gua kayak gitu ya. Iya. Anjing gua. Itu diajarin sama guru SD aku lah itu kemarin tuh, pernah Pak juga. SD di mana? Iya, gua Ada. diajarin teknik kayak gitu. SD di mana? Ilustrator pokoknya gua Iya. SD. Dulu kan aku kan pindah-pindah orangnya kan. Dari yang kecil di Bekasi itu beranjak SD itu ke Jakarta Timur. Nah, dari situlah. Berarti perantauan juga. ya, Perantauan. Akhirnya kita punya kesadaran bahwasannya masing-masing dari kita tuh punya turning point-nya itu waktu pandemi rata-rata. Dan aku jujur kalau misalnya aku sendiri memang mulai mendalamkan ilustrasi itu, menggambar secara anatomi yang baik dan lain-lain itu waktu pandemi itu. Kau sendiri gimana? Sama. Ya kan? Tapi kalau aku dari SMK udah gambar juga. Iya. Udah ada intens lah Paham, mata kuliah paham. gambar. Ya, karena aku memang desain komunikasi visual. iya waktu SMK itu kan. Ya, karena kan kalau waktu pandemi itu kita lebih banyak waktu luang sih. Iya. Lebih banyak waktu yang bisa kita buat lebih untuk cari hal yang lebih bermanfaat. Benar, benar. Daripada kita cuma tidur, makan, tidur, Tapi di Mas Aki sekarang kuliah nih ya. kuliah. Kuliahnya Kebetulan- kalau boleh tahu jurusan apa? kebetulan agak menyimpang ya, agak Menyimpang. berseberangan jauh dari kalau dibilang Dari hobi ya. hobi. Aku kuliah di UMSU Fakultas Hukum. Oh, mah. Sangat-sangat jauh ya dari Sangat jauh. dunia Ya art. tuh referensinya tuh. Itu biasa tuh kan kalau misalnya apa? Kalau nggak DKV, desain grafis, Benar. seni Seni murni, rupa. seni rupa. Ya, dan ini justru malah Dimas memilih hukum. Kenapa? Kenapa kalau boleh tahu? Kalau dibilang kenapa? Ya karena awalnya itu Kayak gitu ngomongnya kayak. Itu dia. itu dia. Karena sebenarnya awal-awal tuh ketertarikan aku tuh pengen masuk tuh arsitektur. Arsitektur. Dari waktu aku SD tuh pengen masuk arsitek, tapi aku sadar sama kemampuan aku untuk berhitung matematika tuh fisika. masih dangkal sih. Kadang masih matematika dasar aja aku masih kadang ngeblank. 8 kali 8. 8 kali 8, 8. Gitu dia memang. Itu dia. Dan Iya. tidak bisa spontan. Iya, karena spontan tuh kan. Jawab aja yang pentingnya kan. Iya. Yang penting kita jangan terlihat bodoh di depan orang lain. Oke, benar. Gitu, walaupun apa jawaban kita Berarti ya di, ungkapkan di balik Dimas Akila ini yang ada di sosial media berkarya orang lawyer ya, hukum ya. Iya, Semoga tapi aja itu bisa jadi lawyer. belum ketemu nih jawabnya kenapa hukum. Iya. Iya, karena Realistis kah ya kan? enggak sih, karena waktu itu aku pengen masuk DKV. Setelah aku pindah untuk dari arsitek tuh pindah ke pemikiran langsung pengen, aku pengen coba DKV nih. Aku nanya sama kawan-kawan aku searching di internet, di Google atau di Instagram kan, kayak apa sih yang dikerjakan orang-orang DKV atau seni rupa itu. Karena kan basic awalnya aku tertarik tuh sama seni. Ya. Terus aku nyoba waktu itu untuk masuk di 11 Maret, tapi sayangnya ya Telat. itulah, telat. Oh. Berarti bukan karena nggak keterima ya? Benar. Karena telat ya. Sebenarnya kalau hukum ini ya pilihan orang tua, karena memang janji orang tua kayak kalau udah memang nggak jebol di sini udah ikutin. Oh. Jadi ya udah mau Oke nggak lah mau ya. sih, tapi makin dijalanin ya rupanya nyaman. Enjoy aja. Enjoy aja. Dari kau sendiri lah jelasin apa namanya ini tentang karya yang Anda present ke publik itu seperti apa gambarannya gitu. Iya, karya-karya yang kau tampilin di Instagram, di sosial media atau Ya di itu kameramu. representasi itu wujudnya apa gitu untuk Iya. ke publik gitu. Apa yang kau sampaikan? Aku sekarang ini lebih banyak itu ngegambar itu tentang perempuan. Karena menurut aku perempuan itu adalah salah satu objek utama yang bisa menjadi kekerasan seksual, kekerasan fisik benar, dari pria. Benar, Jadi walaupun aku nggak bisa ngebela perempuan secara fisik yang memang bisa aku bela, ya udah aku buatnya dengan cara menyuarakannya dari karya-karyaku. Oh, memang sangat tertarik sama isu sosialnya. Sangat tertarik karena terkhusus ada satu karya itu aku paling nggak suka itu sama yang namanya itu diskriminasi sosial. Kayak ibaratkan kita tuh untuk ngebangun tempat ibadah gitu tuh gampang, tapi ada satu kelompok yang untuk ngebangun tempat ibadahnya itu susah. Nah, mungkin semua kawan-kawan tahu lah itu apa ya kan. Jadi dari situ ada satu itu dia. Nah, di situ aku udah coba untuk menyamarkan, tapi masih dipaksa kan. Tapi kan memang benar. Itulah yang terjadi. Itu yang terjadi pada saat ini gitu. Ada satu karyaku itu yang membuat aku kayak makin tergoyang sih, kayak kenapa sih harus kayak gitu, kayak gak kayak gini seharusnya, semua itu harus sama gitu. Ada satu karyaku tuh yang ada inspirasi, kalau semua tahu tuh Donker. Merusak kesenangan, memakan diri, kunduli kami. Tertawa melihat peri, menjadi racun tak
dongker kali itu, kalau kawan-kawan tahu sangat dongker ya. Anjir. Dari baju apa yang Iya, bisa dilihat, dongker ya. dongker, Oke. dongker kali gitu. Tapi kemarin main komedian nggak nonton. Ya kan ada halangan. Ya. Lewat ya. Maafkan saya Mas Delpi Arno, saya tidak datang. Karena dongker itu kalau dibilang itu band punk ya. Band punk yang dia itu lirik-liriknya itu dari isu-isu sosial, isu-isu Juga, politik yang betul-betul ada di negara kita. Kayak salah satu lagunya itu judulnya itu Tuhan di Runtuhan Kota. Jadi karya itu aku buat itu jadi masterpiece untuk aku kemarin sih, sekarang udah ada sih gantinya. Iya. Waktu itu karya itu aku buat kurang lebih itu 1 bulan ya. Pikirkan kayak bisa diterima nggak sih di masyarakat. Soalnya agak-agak bersenggolan nih, Iya, takutnya kemana-mana benar. nih. Takutnya malah representasi masyarakat terhadap karya aku malah kemana-mana. Ya makanya itu kau mempadatkan karya kau bahwasanya ini loh pesanan kelas sebenarnya Ya. masuk gitu ya kan. Makanya tuh kayak aku gambar ini ya untuk mengekspresikan tentang keresahan aku selama ini. Banyak kali berita yang udah bertebaran di mana-mana, kayak ada juga yang udah dibakar. Makanya kayak susah sih untuk mengimplementasikannya itu di dalam kata-kata. Atau pergerakan ya. Iya, jadi aku nggak terlalu bisa untuk merangkai-rangkai kata. Ya udah, karena aku bisa menggambar, ya udah aku tuangkan semua di situ. Oke. Sebenarnya mohon maaf ya, dari perempuannya sendiri sih kadang yang ngebuat lelaki itu kayak makin mandang remeh dia, karena ya dari gimana dia berpenampilan. Ya walaupun dibilang semua orang tuh bebas untuk berpenampilan, semua orang bebas untuk berpakaian ya kan, tapi kan kadang ada juga sih celah-celah buat laki-laki tuh. Laki-laki ini kan kita tahu nafsunya itu besar, mencari celah untuk jadikan perempuan ini objek utama orang itu untuk Dan salah. Gitu. salah sih. Iya. Karena ya kayak gitu. Karyanya ada sih satu karya yang apa ya dibilang kayak baru-baru sih, karyanya baru jadi. Apa tuh? Karyanya tuh boleh dicek di Instagram aku, waktu itu aku udah dicek sama Soundless TV. Dari Jakarta tuh Dari ya. Jakarta. Tahu seneng aja gitu. Dia tuh ada tuh karyanya tuh dia tuh jadi covernya. Jadi karya itu menceritakan tentang perempuan itu jadi objek kekerasan, tetapi perempuan itu juga bisa jadi objek yang kuat gitu.